Garis dan sudut. Pertama, kita kenal dulu titik. Dinotasikan seperti itu. Titik kita beri nama dengan huruf besar. Bisa A, B, C, dan seterusnya. Kemudian garis. Garis seperti ini. Ada tanda panah di kedua ujungnya. Nama garis dengan menggunakan huruf kecil. Misalkan A, B, C, K, L, dan seterusnya. Segmen garis adalah garis yang melalui dua titik. Misalkan ini ada titik A, ada titik B. Nah, ini disebut segmen garis. Kita lambangkan dengan AB, diberi tanda garis di atasnya. Seperti itu. Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tidak terbatas. Misalkan ini ada bidang, namanya alfa. Kita akan mencari hubungan antara titik dan garis dulu. Ini ada garis K, lalu ada titik A, maka titik A ini pada garis K. Kalau ini ada garis M, ada titik B, maka titik B di luar garis M. Hubungan titik dan bidang. Ini ada bidang alfa, kemudian ada titik C. Titik C ini pada bidang alfa. Lalu ada bidang beta, ada titik D. Nah, titik D di luar bidang beta. Hubungan antara garis dan bidang. Ini ada bidang alfa. Nah, garis M pada bidang alfa. Ini ada bidang alfa, garis N di luar bidang alfa. Sedangkan ini ada bidang alfa dan ada garis. Nah, ini garis K itu tembus. Garis putus-putus itu berarti tidak terlihat. Nah, ini garis K disebut menembus bidang alfa. Titik dan titik. Ada garis K, kemudian ada titik A dan titik B. Nah, A dan B ini segaris atau kolinear. Sedangkan ini A dan titik A dan B dalam bidang alfa. Nah, maka A dan B disebut sebidang atau koplanar. Kedudukan dua garis. Ada kubus ABCDEF GH. Garis ABCDEF dan GH ini disebut sejajar. Sedangkan garis AB dan FB ini disebut berpotongan. Dalam hal ini berpotongannya tegak lurus. AB dan FG ini disebut bersilangan. Jadi tidak sejajar tapi juga tidak berpotongan. Sedangkan garis AB dan BA ini berhimpit. Sekarang sudut. Ini ada garis PA, kemudian PB. Nah, daerah biru itu yang disebut sudut. Nama sudutnya APB atau BPA. Boleh dibalik, yang penting P-nya di tengah. PB ini disebut kaki sudut. PA juga kaki sudut. Sedangkan P adalah titik sudutnya. Jenis-jenis sudut, mengulang saja ya ini. Ini disebut sudut lancip, yaitu antara 0 sampai 90 derajat. Ini sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Ini namanya sudut tumpul, besarnya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Ini sudut lurus, besarnya 180 derajat. Nah, sudut yang ini disebut sudut refleks. Besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, kita akan mengenal yang disebut sudut berpenyiku. Misalkan ini ya,
Sudut AOC, ini yang kuning, ini adalah penyiku dari sudut BOC yang hijau. Misalkan sudut AOC-nya X derajat, sudut BOC-nya Y derajat, sudut disebut berpenyiku jika jumlahnya sama dengan 90 derajat. Berikutnya sudut berpelurus. Ini contohnya, sudut AOC adalah pelurus dari sudut BOC. Nah, AOC-nya X derajat, BOC-nya Y derajat, maka kedua sudut ini disebut berpelurus jika jumlahnya 180 derajat. Sudut bertolak belakang. Ini contohnya sudut PTR bertolak belakang dengan sudut STQ. Besarnya sama. Sedangkan sudut PTS bertolak belakang dengan sudut RTQ. Besarnya juga sama. Misalkan ini ada dua garis G dan H yang sejajar, lalu ada garis K yang memotong kedua garis G dan H menjadi seperti ini, maka akan terbentuk pasangan-pasangan sudut. Kita namai dulu yang atas ini misalkan semuanya A ya, jadi dari 1, 2, 3, 4. A1, A2, A3, A4. Yang bawah ini B, 1, 2, 3, 4. Maka sudut sehadapnya adalah A1 dan B1 menghadap ke arah yang sama, maka disebut sudut sehadap. A2 dan B2, A3 dan B3, A4 dan B4. Masing-masing pasangan itu besarnya sama. Berikutnya sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berarti di dalam antara garis G dan H. A3 dan B2. A4 dan B1. Besarnya masing-masing pasangan itu sama. Sudut luar berseberangan. Yang ini berarti di luar garis G dan H. Pasangannya A1 dengan B4. Ini besarnya sama. A2 dengan B3. Ini besarnya juga sama. Jadi luar berseberangan. Yang lainnya lagi ada sudut dalam sepihak. Lihat yang di dalam. Nah, A3 dengan B1 itu dalam sepihak, tidak berseberangan, sama-sama di sebelah kiri garis K. Kemudian A4 dengan B2 sama-sama di sebelah kanan garis K. Pasangan itu jika dijumlahkan besarnya adalah 180 derajat. Selanjutnya sudut luar sepihak, berarti di luar garis G dan H. A1 dan B3, A2 dan B4. Pasangan ini juga kalau dijumlahkan 180 derajat. Ada lagi sudut bertolak belakang. Kalau bertolak belakang itu pada masing-masing lingkaran saja, A1 dan A4, A2 dan A3. Kemudian lihat lingkaran B, B1 dan B4, B2 dan B3. Sudut-sudut bertolak belakang ini besarnya sama. Contoh, besar sudut A adalah 5Y dikurangi 16 derajat. Dan besar sudut B 2Y derajat. Jika sudut A dan sudut B berpelurus, maka besar sudut A adalah berpelurus, artinya sudut A tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kita masukkan A-nya 5Y dikurangi 16 dan B-nya 2Y. Kita tambahkan jadi 7Y dikurangi 16 sama dengan 180. 7Y sama dengan 196, maka Y sama dengan 28. Jadi sudut A kita masukkan 5Y dikurangi 16, Y-nya 28. Jadi 140 dikurangi 16 sama dengan 124.
Jadi, besar sudut A sama dengan 124 derajat. Contoh berikutnya, besar sudut P3 adalah yang diketahui sudut yang di bawah 74 derajat itu sama dengan sudut P4 besarnya. Jadi P4-nya 74 derajat. P3 adalah pelurusnya P4. Jadi sudut P3 tambah sudut P4 sama dengan 180 derajat. Sudut P3 sama dengan 180 derajat dikurangi 74 sama dengan 106 derajat. Jadi besar sudut P3 sama dengan 106 derajat. Oke, itu pelajaran kita tentang garis dan sudut.